Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Prihandana Sugihartanto. Saya mahasiswa dari Universitas Pancasakti. Di sini saya akan membahas atau mempresentasikan tentang sistem informasi manajemen, yang dimana saya sendiri akan membahas yaitu database. Apa sih database? Bagaimana sih pengertiannya? Kita akan mengulik atau membahas satu persatu. Yang pertama itu pengertian database. Database ialah sekumpulan data yang dikelola berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berkaitan sehingga mempermudahkan dalam pengelolaannya. Dihimpun dari berbagai sumber secara sederhana, database atau basis data merupakan sekumpulan data untuk informasi yang tersimpan secara sistematis. Database juga memiliki peran penting dalam perangkat untuk mengumpulkan informasi, data, atau file secara terintegrasi. Adapun fungsi database memiliki fungsi-fungsi yang tersendiri. Yang pertama itu untuk menghindari data ganda yang tersimpan. Jadi suatu database manajemen sistem atau DBMS dapat diatur supaya bisa mengenali duplikasi data ketika diinput. Namun, selain untuk menghindari data ganda, database memiliki fungsi lainnya. Ada beberapa fungsi-fungsi lainnya yang dimana antara lain yang pertama ada pengelompokan data dan informasi, yang kedua ada memudahkan dalam identifikasi data, yang ketiga ada memudahkan proses akses, penyimpanan, pembaharuan, dan penghapusan data. Yang keempat ada menjadi alternatif terkait masalah penyimpanan ruang dalam suatu aplikasi. Yang kelima menjaga kualitas data yang diakses sesuai input. Yang terakhir, menunjang kinerja aplikasi yang memerlukan penyimpanan data. Itu adalah fungsi-fungsi database. Next, selanjutnya kita akan membahas manfaat menggunakan basis data. Adapun manfaat-manfaatnya kita akan kulik satu persatu. Yang pertama itu fungsinya itu menjadi komponen penting yang ada di dalam sistem informasi yang diperlukan individu atau perusahaan. Pasalnya basis data ini menjadi dasar informasi yang dibutuhkan penggunaannya. Jadi yang kedua itu menambahkan kualitas informasi dengan akurat, relevan, dan cepat. Yang ketiga, mengatasi masalah redundansi data atau rangkap data di dalam sistemnya. Yang keempat, menghindari masalah inkonsistensi dalam data. Yang kelima, basis data mengatasi kesulitan jika memerlukan data yang diperlukan. Yang keenam, menambahkan kemudahan ketika menyusun data. Yang ketujuh, database bisa digunakan banyak pengguna dalam waktu yang bersamaan. Yang kedelapan, database digunakan untuk memperlindungan sekaligus keamanan data. Yang kesembilan, supaya pemakai bisa menyusun padangan abstraksi dalam data yang tersedia. Ada beberapa kriteria database. Yang pertama itu functionality, yang dimana kemampuan penyimpanan, mengambil dan memanipulasi data. Yang kedua, ada performa, yaitu dimana kecepatan operasi seperti query dan pembaruan. Yang ketiga ada scalabilitas, yang dimana dapat menangani peningkatan jumlah data dan permintaan penggunaan. Yang keempat ada keandalan, yaitu dukungan terhadap replikasi pencadangan dan pemulihan bencana. Yang kelima, keamanan, yang dimana mekanisme kontrol akses, kerahasiaan, integritas, dan kesediaan data itu terjaga dengan aman. Yang terakhir ada fleksibilitas, yang dimana kemampuan menyesuaikan skema data atau kebutuhan bisnisnya. Yang keenam, ada beberapa struktur database yang kita bahas kali ini, yaitu di mana struktur database itu di mana dalamnya mengandung data, informasi, table, valid atau kolom, query, dan record. Kita akan mengulik satu-satu. Yang pertama dimulai dari data. Data tersendiri atau sekumpulan fakta yang mengenai objek tertentu. Misalnya angka, huruf, gambar, film, dan lain-lain yang relevan dan belum mempunyai artinya disebut data.
Informasi. Yang kedua adalah informasi, sebuah hasil pengelolaan data yang konkret yang sudah mempunyai arti untuk mencapai suatu tujuan yang tertentu. Yang tiga yaitu table, yang dimana merupakan hal yang paling dasar dalam hal ini. Penyimpangan data terdiri dari valid dan record. Yang keempat, fillet atau kolom, merupakan elemen dari table yang berisikan informasi tertentu yang lebih spesifik tentang subjudul label, table, dan item data. Ada query, yaitu merupakan pertanyaan atau permintaan informasi tertentu dari sebuah basis data yang ditulis dengan format tertentu. Yang terakhir ada record, yang dimana merupakan sekumpulan data yang saling berkaitan tentang sebuah objek tertentu. Contoh, data seseorang mahasiswa akan disimpan dalam record yang terdiri dari beberapa fillet. Di sini kita akan membahas DBMS dan DBA. DBMS yaitu Database Management System, ialah software yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, mengambil database. Software ini menyediakan antarmuka yang memungkinkan user membaca, membuat, menghapus, dan memperbarui datanya. Ada juga DBA atau Database Administrator, yang dimana orang yang mengelola database dan menjaga keberadaan seluruh data di dalamnya. Tujuannya agar data yang tersedia dapat dianalisis lebih lanjut untuk tujuan tertentu, misalnya merencanakan strategi bisnis. Yang terakhir ini yaitu hierarki data. Hierarki data memiliki 4 item. Yang pertama itu database, kedua file, ketiga catatan, dan yang keempat elemen data. Adapun komponen dalam database. Jadi setelah mengenal hierarki data, kita akan membahas komponen dalam database. Adapun di dalam database ini mempunyai komponen-komponennya. Yang pertama, ada data yang dikumpulkan. Yang kedua, database storage. Yang ketiga, operasi sistem. Yang keempat, ada database management system. Kita akan mengulik satu persatu. Dari mulai data yang dikumpulkan atau di dalam database ini, seluruh data berupa teks, log, atau lainnya sebagainya dikumpulkan menjadi satu. Database storage, yang dimana komponen ini merupakan gudang yang menyimpan seluruh data yang kita miliki di database. Yang ketiga, operasi sistem, di mana operasi sistem akan bertanggung jawab kepada seluruh data di komputer atau server. Yang terakhir, database management system, untuk dapat mengubah akses dan memperbarui file dalam database. Database management system akan diperlukan ketika melakukan perbarui file. Ada jenis-jenis database. Adapun ada 5 database berupa jenis-jenisnya. Yang pertama database operasional, yang kedua ada relation database, yang ketiga distributed database, yang keempat end user database, yang kelima NoSQL database. Yang dimana operational database atau yang poin pertama itu sering digunakan untuk dapat mengelola database SQL maupun NoSQL sehingga cukup fleksibel. Yang kedua, relation database, yaitu memiliki 4 sifat pertahanan yang berupa atomicity, konsistensi, isolation, dan durability. Yang ketiga, distribusi database, yang dimana distribusi database di mana data tersimpan sebagai komputer yang dihubungkan oleh satu jaringan. Yang keempat, end user database. Semua data akan diakses bahkan sehingga dikembangkan oleh pemakai database tersebut. Yang kelima, NoSQL database, dengan database yang tidak bersifat non-relation. Data apa saja selain table bisa disimpan. Contoh-contoh database. Yang pertama, MySQL, yang digunakan untuk kebutuhan website, individu atau perusahaan.
M MIS MySQL, yaitu data penyimpanan database disimpan dalam tabel yang saling berhubungan sehingga M MySQL merupakan jenis database yang rasional. Yang kedua ada Oracle, yaitu sistem pengelolaan database relation yang dapat menampung data berkapasitas besar secara terstruktur untuk berbagai keperluan. Karena itu banyak perusahaan yang menggunakan database Oracle. Yang ketiga Post PostgreSQL, di mana database ini menggunakan SQL sebagai bahasa query yang utama. Yang keempat ada MongoDB, yaitu database ini bersifat non relasional dan berkonsep NoSQL, yang artinya tidak menggunakan SQL sebagai bahasa pengoperasiannya. Yang kelima ada Redis, di mana database non-relasional yang bersifat open source dan berkonsep non-SQL. Karena adanya dukungan sistem in-memory, database ini hanya memerlukan waktu beberapa milidetik untuk menyimpan data. Ada SQLite, yang dimana menerapkan engine database SQL secara mandiri, bahkan tanpa memerlukan server dan melakukan konfigurasi. Database ini mendukung banyak bahasa pemrograman seperti Python, Java, C, C++, Basic, dan Devly. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Bila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam berbicara saya, mohon dimaafkan. Billahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.